Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Radio The Meaning Station. Selamat pagi, apa kabar Apmenia dan juga Anda yang saat ini tengah menantikan ajang Market Corner yang hadir setiap hari Senin jam 10:15 dari Apradio tentu saja. Dan Anda bisa mendengarkan siaran ini melalui live streaming kami di apradio.id dan juga langsung di Instagram Live. Kita hadirkan suhu kita yang ada di lereng Gunung Kudus. Oke, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Tom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Apania. Oke, di Muria aman-aman saja ya, Mas ya? Alhamdulillah. Iya, karena ini beberapa gunung mulai batuk-batuk nih. Oke, semuanya Iya. mudah-mudahan sehat dan hari ini memang kita sudah tinggal menghitung hari untuk meninggalkan 2020. Banyak yang bisa dievaluasi, tapi apa yang banyak bisa dilakukan untuk 2021, kita tetap optimis lah ya. Oke, Mas Tom, hari Ya. ini kita akan bicara soal manajemen bisnis online yang efektif. Biasanya memang kita agak kurang fokus ya bicara soal efektivitas dalam menjalankan bisnis itu. Sebetulnya Iya. turunannya banyak, why dan why itu ada sebab musababnya. Tapi Mas Tom, kita pengen tahu dulu nih, sebetulnya kalau dari pengalaman Mas Tom sendiri sudah sekitar belasan tahun ya? Belasan ya? Puluhan tahun ya? Belum. baru 6 tahun ya di dunia bisnis online dan sudah merasakan benefitnya luar biasa ya karena banyak profit yang didapatkan juga dan efektif sih ya Mas kalau bicara soal efektivitas. Nah, ada yang belum efektif itu biasanya apa Mas kalau Mas Tom secara pribadi pengalamannya bisa di-share dulu? Iya, kalau masalah efektif itu kan terjadi ketika kita sudah melakukan ya. Jadi ketika sudah melakukan, kok ini kayak ada yang kurang gitu. Kok ini rasanya prosesnya terlalu panjang dan sebagainya. Nah, di situ memang ada bagusnya kita memang selalu melakukan evaluasi, ya kan. Nah, Ya. jadi kita jadi tahu nih, oh ternyata proses yang ini kita bisa simpelkan, kita bisa bikin sederhana, disederhanakan lagi. Nah, hal-hal tersebut itu baru akan ketahuan, jadi efektif tidaknya itu memang baru ketahuan kalau kita sudah melakukannya gitu. Jadi ketika nanti misalnya kita sudah mulai ya dalam hal ini bisnis online, misalnya setelah belajar dari seorang guru atau apapun itu ya kita lakukan gitu kan. Sehingga kita tahu proses-proses mana yang bisa disederhanakan, proses mana yang bisa didelegasikan kalau memang nanti sudah saatnya delegasi. Nah, jadi efektif sebenarnya ya itu prosesnya. Proses-proses mana yang bisa kita tampilkan sederhana. Ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih Mas dari kenapa kita mengangkat tema ini karena ada pertanyaan yang dilemparkan dan kita harus diskusi juga dengan Mas Tom. Mengapa pemasaran online itu semakin disukai daripada pemasaran offline? Apakah lebih efektif ataukah lebih minimalis? Apanya ini? Minimalisnya saya nggak tahu. Apakah soal modal dan lain-lain ya? Dari Nina. Oke. Ya, pemasaran online salah satunya adalah yang satu jelas minim biaya, minim modal. Ya kan, bahkan kita tidak perlu stok produk pun bisa jualan, bisa bikin bisnis seperti itu. Jadi seperti saya kan kerjasama dengan produsen, saya tidak perlu jadi produsen gitu kan. Jadi saya tidak, pertama saya mulai tanpa stok barang, jadi saya dropshipper dulu, seperti itu jelas. Itu mengurangi modal. Kemudian saya tidak perlu membuat gudang dulu, atau saya sewa ruko dulu, atau mempersiapkan toko dan sebagainya. Jadi ya ini lebih simpel ya pemasaran online, itu satu. Yang kedua, jangkauannya bisa nasional. Ya, tanpa kita bikin baliho, tanpa kita bikin spanduk-spanduk di jalanan, itu bisa sekali kita mencapai target market yang kita inginkan. Jelas itu biayanya jauh lebih murah dibandingkan saya cetak brosur, cetak flyer, ya kan. Itu biayanya akan jauh lebih murah. Jadi
biaya-biaya yang timbul di saat offline itu bisa dialokasikan menjadi berbagai macam di online gitu. Jadi online itu ya efektif jadinya. Nah, tapi kalau efektifnya itu adalah nanti jam terbang kita di dalam mengasah skill jualan. Nah, efektif ini kan masih ambigu nih di sini. Apakah efektif closingnya, apakah efektif mendapatkan profitnya dan sebagainya. Nah, itu nanti harus di ini dulu, Mbak, harus difokuskan mau efektif yang mana dulu nih. Tentang efektif Iya, kan ini masih ambigu nih, masih banyak luas ya. sekali pengertiannya. Heeh. Nanti yang Betul, sudah betul. punya SDM, bagaimana mengelola SDM-nya secara efektif. Nah, jadi perlu Hmm. perlu perlu ini dulu, perlu penekanannya efektifnya mau di mana seperti itu. Tapi memang jauh lebih simpel dibandingkan offline gitu. Jadi secara sistemnya lebih simpel ya, karena tidak perlu tadi soal Iya, modal juga lebih minimalis mungkin ya, tadi yang dibilang minimalis itu mungkin bicara minimalis. soal modal. Ya, karena tidak harus menyewa tempat ataupun gudang untuk stok menyimpan barang gitu ya. Dan ini cukup jadi Mm-mm. dropship. Ini sudah cukup bisa memulai untuk bisnis online. Nah, Mas, untuk Ya, meningkatkan lalu lintas bisnis online kita, atau tadi yang kita bisa sebutkan adalah misalnya Mas, sosial media kita yang sudah buat berdagang atau bisnis ini, bagaimana untuk bisa meningkatkan lalu lintasnya? Dan yang pertama mungkin untuk orang lebih bisa banyak tahu, terus closing, mm. kemudian profit. Nah, ini mungkin tahapan-tahapan itu bisa dijelaskan nih, Mas. Ya, yang pertama adalah kita harus rajin posting, dia itu kunci pertama. Jadi Oke. apapun sosial medianya, bahkan kalau kita menggunakan website atau kita menggunakan marketplace, itu ya rajin posting. Nggak bisa kita cuman satu kali posting terus nungguin gitu, berdoa Heeh. gitu. Itu bisa terjadi tapi lama sekali gitu. Karena ya ibaratnya kita berdoa tiap hari, bahkan kalau yang muslim kan 5 kali minimal ya kan, ada Iya, 5 waktu. 5 Nah, itu waktu. sama seperti kita posting gitu loh kalau aku menganalogikannya gitu. Jadi kita posting Heeh. aja kemudian lupakan gitu. Karena kita tidak pernah tahu doa mana yang akan terkabul, kita tidak pernah tahu postingan mana yang akhirnya mendatangkan banyak pelanggan dari situ. Yang penting kita konsisten aja, ini lagi-lagi Heeh. konsisten. Jadi rajin posting sih nomor satu. Nah, di rajin posting ini nanti banyak turunannya. Bagaimana kita membuat desain yang menarik, bagaimana Ya. kita membuat kata-kata yang menarik, bagaimana kita menyusun sosial media kita supaya akhirnya sesuai dengan target market, seperti itu. Oke, oke. Itu tadi ya, jadi efektivitas itu dan juga bagaimana bisa sering dilihat orang, ya kita sering bernafas di Iya. situ, artinya sering melakukan gerakan-gerakan ya. Nah, Mas Heeh. Tom, ini pertanyaan dari Adi. Apa yang menarik sih Mas di industri pemasaran digital sebetulnya? Karena saya sudah berulang kali juga gagal dan saya sudah terus belajar tapi saya tidak cocok-cocok terus. Apakah memang jualan online itu cocok-cocokan? Dari Adi. Bukan cocok-cocokan ya, mungkin lebih Sebentar Mas, karena ada catatan lagi nih ya Mas. ya. Yang jujur ya Oke. Mas ya. Oh, ini hadiah. Oh, dikasih miring nih, jujur ya. Oke, kita jujur jawabnya kok. Nah, contoh saya aja deh. Saya itu kan 2013, seperti yang pernah kita ulas juga. Mm-mm. 2013 kan saya terkena pengurangan karyawan. Yang tadinya kita ter-backup gajian, dan akhirnya 2013 itu saya tidak gajian lagi. Tetapi Mm. tagihan itu kan tidak bisa pending juga ya. Tagihan listrik, Mm-mm. tagihan sekolah, dan sebagainya itu nggak bisa dipending. Jadi Betul, ya betul. mau nggak mau, apa ya yang harus saya lakukan? Paling mudah memang saat ini adalah pemasaran digital. Jadi memasarkan atau menjual secara online tuh hal yang sangat sangat mudah menurut saya ya saat ini ya. Mhm. Waktu belajarnya juga ya empot-empotan juga waktu itu, ini apakah akan berhasil. Tapi ternyata setelah dijalani, termasuk ada the power of kepepet tadi, karena saya udah gak gajian ya, Mhm. menghasilkan gitu ya. Nah, ini menariknya, pertama menariknya memang kita bisa berhubungan dengan siapapun. Saya bisa menjangkau bahkan pelosok-pelosok di Papua, pelosok-pelosok di Kalimantan, di Sulawesi. Jadi kita tuh bisa mengetahui itu semua gitu. Yang paling asik di online adalah saya bisa mengetahui kota tertarget itu dulu.
Jadi saya Oke. menjual misalnya jam tangan pria merek Adidas ya, misalnya ini contoh merek Mm-mm. aja. Itu saya bisa tahu di mana sih orang-orang yang mencari jam tangan pria merek Adidas. Kotanya tuh bisa tertampil ya. Jadi kita memanfaatkan data-data tersebut. Jadi saya ngiklan ke kota-kota itu langsung gitu. Jadi saya fokus. Misal kota tertargetnya adalah Trenggalek, ya sudah saya hajar tuh kota Trenggalek. Jam tangan pria Adidas, jam tangan murah pria Adidas. Saya akan langsung iklan ke kota tersebut, itu kan enak banget. Terus yang Mm-mm. kedua di online tuh yang asik adalah kita bisa mengetahui kebutuhan pasar terhadap produk. Jadi misalnya produk saya adalah gamis syar'i gitu. Nah, Mm-mm. kebutuhan terhadap gamis syar'i itu apa aja gitu. Ada yang mencari gamis syar'i untuk orang gemuk. Wah, ini kan segmented targeted kan. Jadi saya Ya, mungkin akan menspesialkan diri, akan membuka promo bahwa saya spesialis gamis untuk orang gemuk. jumbo. Nah, itu Ah, jumbo, gamis jumbo seperti itu. Nah, ini ya. ternyata ada yang mencari di internet. Nah, jadi dua hal tadi itu sangat menarik. Jadi memang kita harus kuasai ilmunya dulu sebelum kita melakukan penjualan di online supaya nanti hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Iya, jadi ini efektif lagi bicara soal efektivitas, mengetahui ya Mas, mana wilayah-wilayah yang memang itu segmen pasar dari barang yang kita promosikan. Dan ini kita tidak perlu Betul. melakukan survei langsung ke seluruh Indonesia ya, tetapi itu sudah Nggak cukup usah. dengan menggunakan teknologi internet ini ya Iya. atau sosial media. Baik, Dinda, selamat pagi Apridio. Saya ingin tahu pengalaman bagaimana Pak Tommy tetap apa nih? Oh, tetap konsisten dan juga tetap optimis dan juga memperbarui semuanya dengan berita-berita dan tren pemasaran digital yang terbaru. Bagaimana Pak Tommy juga menghalau isu-isu yang akan mematahkan semangat Pak Tom. Oh, karena Jadi kebetulan sebetulnya ya. ya salah satunya itu. Yang kedua Mm-mm. adalah jadi sebenarnya gini, Mas, apakah saya bakal bisa sukses gitu? Banyak sekali yang Mm-mm. bertanya seperti itu. Ini terkait dengan pertanyaan juga ya. Ya, Apa kalau saya nanti gagal gimana gitu? Kalau saya nanti nggak laku gimana? Nah, itu adalah pertanyaan orang-orang yang belum pernah merasakan nikmatnya sukses, belum pernah ya. merasakan nikmatnya profit cuan gitu kan. Kalau Mm-mm, mm-mm. orang-orang itu sudah melaksakan, saya bisa menghasilkan misalnya 10 juta per bulan. Itu gagal itu cuman, aduh, apa ya, cuman keset lah, kita keset udah Mm-mm, mm-mm. jalan lagi gitu. Jadi artinya gini, apa namanya, supaya kita bisa konsisten. Kenapa saya kok konsisten? Ya karena sudah merasakan cuan yang manisnya luar biasa itu gitu loh. Nah, Mm-mm. supaya memang kita bisa dapat cuan atau profit, ya memang kita harus konsisten, nggak ada jalan lain gitu kan. Ya, kalau memang kita sudah pernah merasakan kesuksesan di satu bidang, pasti akan ketagihan dong, Mbak. Ya, Oh, betul. ternyata begini toh polanya. Kalau gitu saya bisa naikkan. Nah, ini yang biasa disebut dengan scale up. Dari 10 Mm. juta kita naikkan lagi menjadi 20 Omsetnya. juta. Nah, berarti Mm-mm. betul. Nah, konsistennya kan terus terus akan bertambah. Nah, nggak mungkin dong. Misalnya kapasitas saya ini cuma 10 juta. Nah, gimana supaya 20 juta? Berarti rekrut satu karyawan, rekrut satu admin, Mm-mm. dan seterusnya. Nah, ini jenjangnya akan bertahap gitu. Nah, teman-teman ketika sudah pernah merasakan indahnya cuan, itu pasti Mm-mm. akan terus konsisten. Oh, cuman gini doang sih sebetulnya. Polanya itu sebenarnya sederhana. Ya, yang ribet tuh kitanya sendiri sebetulnya. Ya kan? Nah, Iya. untuk menghalau apa namanya? Menghalau isu-isu yang mengganggu itu memang banyak godaan di bisnis online ya. Terutama ketika orang-orang akhirnya senang dengan workshop gitu. Akhirnya kerjaannya Mm-mm. workshop, terus uang yang harusnya bisa jadi modal jualan dipakai buat workshop. Nggak ada yang salah sih. Tapi yang salah, yang keliru adalah ketika sudah workshop tuh nggak pernah dipraktekkan gitu. Bahkan Iya. terus terpukau dengan apa namanya tawaran-tawaran workshop lainnya. Nah, itu harus hati-hati juga ya, karena saya pernah juga mengalami hal tersebut, akhirnya saya kembali ke jalan yang Ke jalan yang benar gitu. benar. Iya, supaya akhirnya apa cuan kita itu semakin bertambah ya. Memang kita harus pasang kacamata kuda sih. Nah, Hmm. teman-teman juga harus hati-hati gini ya.
semua yang teman-teman yakini itu akan terjadi. Jadi hati-hati dalam meyakini sesuatu. Misalnya, wah aku nggak mungkin Iya. berhasil nih. Terus teman-teman yakini itu ya benar-benar nggak akan berhasil. Nah, ketika teman-teman misalnya curhat dengan seorang guru atau siapapun itu, kok saya nggak berhasil-berhasil ya? Ternyata kesalahannya itu ada di diri sendiri karena meyakini, wah aku nggak mampu nih, aku nggak akan bisa. Mm-mm. Nah, jadi Oh teman-teman iya. hati-hati, apapun yang Anda yakini itu akan terjadi. Jadi hati-hati dalam meyakini sesuatu. Itu aja sih, Mbak. Benar, benar, benar. Labeling diri ini mesti harus betul-betul hati-hati ya. Karena jika Anda Betul sudah sekali. melabelin diri Anda sebagai seseorang yang seperti itu, akan susah sekali bergerak kemana-mana. Nah, Mas Tom, Ya, ini eh, apakah pernah melakukan kesalahan di saat Pak Tommy juga melakukan bisnis ini? Kemudian bagaimana cara mengubah mindsetnya? Dan pertanyaan saya berikutnya adalah, Pak Tom, bagaimana kita menjadi seorang dropship? Berikan tips-tips yang efektif dari Adre. ya kesalahan tentunya pernah ya. Contoh ya, di pertama-pertama ketika saya jualan abon ikan tuna itu. Saking semangatnya, saya lupa menghitung ongkos kirim. Nah, jadi Oh, ini ya kan, penting jadi padahal. penting. Jadi ongkos kirim tuh juga harus masuk di dalam komponen biaya supaya nanti Mm-mm. harga jualnya sudah termasuk ongkos kirim yang saya bayarkan ketika saya pesan ya, saya beli barang gitu. Nah, waktu itu saya saking semangatnya ongkos kirim ini lupa nggak saya masukkan, padahal jumlahnya lumayan besar gitu kan. Jadi Mm-mm. ketika saya akhirnya berhitung gitu kan, kok ini nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu kan, apa yang salah gitu. Akhirnya saya bedah lagi, ternyata memang komponen ongkos kirim ini lupa nggak dimasukkan, dan itu sudah berjalan hampir 4 bulan, bayangin. Saya kerja bakti di situ Oh, berarti iya, kan. iya, iya, iya. Nah, jadi teman-teman juga harus harus apa namanya, jeli juga ya di masalah itu, karena kita mungkin belanja barang tapi ingat ongkos kirimnya juga harus dibebankan di dalam apa namanya, harga produksinya di situ gitu. Jadi itu jadi biaya di kita kan ongkos kirim itu. Mm. Nah, jadi Iya. ketika meluncurkan harga retail itu jangan sampai salah. Itu sudah tercover lah di situ, di mana di harga retailnya nanti. Jadi salah satu komponen ongkos kirimnya itu harus dimasukkan. Nah, Mhm. untuk menjadi dropshipper yang efektif, dropshipper itu sebenarnya paling enak ya. Jadi harusnya kita nggak mikir apa-apa lagi kecuali jualan. Jadi fokusnya teman-teman itu sebenarnya di awal itu jualan aja dulu. Nah, Mhm. bagaimana menjadi dropshipper yang efektif? Ya, pertama kita harus ada kerjasama yang baik dengan produsen kita gitu kan. Jadi produsen kita tuh juga harus fast respon. Jadi kalau misalnya kita minta, misalnya tolong dong produsen, saya dikirimi foto produknya juga sudah siap seperti itu. Sehingga kita tinggal melanjutkan lagi, kita tinggal mengolahnya dengan bahasa kita. Di dalam misalnya desain atau kita bikin video gitu kan. Atau Mhm. kalau saya biasanya gini, produsen tolong dong ketika apa namanya packing-packing di videoin kira-kira 10 detik lah seperti itu, dan mereka mau Mhm. melaksanakan itu. Jadi intinya adalah ada kerjasama yang baik antara dropshipper sama si produsen. Ya sebenarnya produsen mau-mau aja karena kan dia udah dibantu jualan nih Ya, sama betul. kita sebagai dropshipper. Nah, langkah Mhm. berikutnya adalah ya kita fokus jualan aja. Jadi benar-benar pasang kacamata kuda tuh, Mbak, ya kan, supaya kita Mhm. benar-benar fokus jualan aja. Kemudian jangan lupa supaya efektif nih, kita beli produknya supaya kita merasakan, karena paling tidak ketika kita sudah merasakan produknya, entah itu kuliner misalnya kaos atau apapun, ya kita beli satu Mhm. lah. Itu sebagai modal kita mengetahui atau mendalami produk kita Ya, sebagai dropshipper, supaya kita bisa merangkai kata-kata, bisa oh iya produknya emang bagus karena saya sendiri sudah mhm, pakai mhm. gitu. Itu akan menambah kepercayaan diri. Nah, seperti itu. Ada Jadi experience ya, Mas? ada experience-nya. Jadi sebelum kita jualan, sebaiknya walaupun kita dropshipper, ya kita tetap harus beli lah satu, atau Mhm. kalau misalnya kuliner ada berbagai varian, ya kita beli beberapa supaya kita tuh Ya, ada pengalaman juga. Ketika nanti pelanggan datang tuh kita nggak nanya ke produsen dulu gitu. Kita betul, sudah betul. pegang kemasannya. Nah, ketika kita jadi dropshipper, kemudian kita misalnya produknya sekarang apa ya? Ini ya, handphone. Nah, Kita foto nih sama produk baru yang ya? kita dropshipper.
Ini udah lama, Mbak. Oh. Jadi handphone ini atau produk ini gitu ya, itu akan menambah kepercayaan diri. Pertama juga akan menambah kepercayaan dari pelanggan gitu loh. Oh, dia aja sudah pakai gitu kan. Nah, dibanding kita cuman ambil comot-comot foto dari mungkin dari sosial medianya atau marketplace-nya si produsen, kita juga pegang benar-benar, oh iya nih keren juga produknya gitu. Jadi kita sebagai dropshipper ada pengalaman pribadi yang kita bisa sharing. Intinya kan sebenarnya itu kan. Jadi Betul. pengalaman kita atau nanti pengalaman dari orang lain kita jadikan tools untuk jualan. Nah, gitu aja sih, Mbak. Ya, jadi antara ketika apa yang kita tawarkan, kita tidak mengecewakan orang ketika menerima barang itu ternyata tidak sesuai karena kita sendiri belum Ya, paham benar ya Mas ya. Sukanya kan betul begitu sekali. ya. Nah, bahasa penawaran atau marketing ini agak hati-hati juga kalau jadi dropshipper tadi harus mengetahui juga sedetil-detilnya agar bisa Yes, lebih meyakinkan kepada konsumen. Oke, Mas, ini betul. ada Olive. Selamat pagi, Apredio. Pertanyaan saya ke Pak Tommy adalah, menurut Pak Tommy, apakah bisnis online ini perlu masuk ke marketplace? Karena menurut saya sih sudah jalan tanpa marketplace, tetapi omsetnya segitu-segitu aja. Bagaimana bisa meningkatkan? Apakah status syaratnya adalah masuk di marketplace? Terima kasih. Olive. Ya, kalau saya sendiri sih belum bermain di marketplace. Jadi itu nanti tergantung dari kebutuhan kita. Nah, sebaiknya sih Mbak Olive evaluasi dulu apa yang menyebabkan itu segitu-segitu aja tuh apa gitu kan? Oh, Apakah kita postingnya kurang banyak misalnya itu paling gampang. Nah, kemudian setelah evaluasi itu nanti kan bakal ketahuan, oh ternyata saya misalnya kayak kita kemarin bahas kan Mbak, oh desain saya tuh penuh dengan tulisan gitu. Nah, orang orang Indonesia kan jarang mau baca, males jadi baca. malas baca itu salah satu bisa jadi penyebab. Jadi ya saya nggak tahu nih yang dijual apa ya. Jadi paling tidak dievaluasi dulu Mbak, kenapa sih kok saya cuman gini-gini aja. Karena saya sendiri bukan aliran yang suka bikin akun banyak, jadi ternak akun itu juga tidak. Saya Oke. benar-benar memaksimalkan satu akun, ya, misalnya sosial medianya Facebook itu, ya saya bikin cuma satu aja gitu. Kemudian misalnya saya pakai Instagram, ya saya Instagramnya cuma satu, nggak bikin yang banyak-banyak seperti itu. Nah, apa namanya, berarti mungkin juga Mbak Olive perlu belajar lagi ya, selain evaluasi, apa sih yang perlu ditingkatkan dari kapasitas pengetahuan jualan yang sekarang Mbak Olive miliki. Tapi kalau misalnya harus ke marketplace itu tidak menjadi suatu keharusan sih. Cuma kalau memang dirasa perlu ya silahkan. Kalau saya menggunakan marketplace itu cuman lebih ke untuk transaksi. Misalnya, saya kan media utamanya Facebook nih. Wah ini Ya. pasti tipu-tipu, masnya nggak ini kan, nggak apa namanya, nggak nipu kan. Nah, kalau supaya aman, yuk kita transaksi di Tokopedia misalnya kan sama-sama aman. Jadi saya semua punya akun di sana, tapi hanya sebagai untuk kebutuhan transaksi saja. Nggak saya optimasi marketplace-nya ya, pokoknya punya. Ya nanti kalau misalnya orang yang nggak percaya, yuk kita transaksinya lewat marketplace gitu, sama-sama aman kan. Itu Mbak. Oke. Jadi kalau Mas Tom sendiri menggunakan marketplace untuk bisa meyakinkan kepada pelanggan kalau ada yang memang merasa ini sesuatu yang kurang Ya, meyakinkan gitu ya. Oke. betul. Olive, selamat mencoba dan tadi ya pesannya dari Mas Tom adalah mungkin bisa dievaluasi apa dan bagaimana, kenapa bisnis kamu merasa kamu juga stuck aja di situ-situ aja. Dan efektif ke marketplace itu melihat situasi dan kondisinya juga. Kalau Mas Tom masih belum main ke sana ya Mas ya, masih cukup percaya diri dengan Facebooknya. Baik, kita sapa dulu Saidatun _Hana multi beauty. Selamat bergabung. Terima kasih juga untuk Hana. Kemudian Ma_Macaca. Kemudian juga Cupang Camping 1 bergabung juga. Mutiara Terazam _crew_official. Nah, Mas Tom, yang lebih krusial sebetulnya ketika kita mau bicara soal, nah ini,
Hari Belanja Online Nasional ya. Ini yang membuat orang jadi agak sedikit kewalahan ketika dia memang sudah masuk di marketplace. Nah, ini yang belum masuk di marketplace bagaimana memberikan diskon-diskon? Apakah juga kita punya trik-trik tersendiri, Mas Tom, untuk bisa mengikuti dari pola-pola kebiasaan konsumen baru ya, yang memang belanja online sekarang menjadi sebuah kebutuhan juga. Ya, Harbolnas ini kan menarik ya. Harbolnas ini jadi apa ya? Jadi budaya baru sih di belanja online. Cuman memang kalau buat penjual tuh sangat menguntungkan ya, karena orang-orang tuh kan tergiur. Orang Indonesia itu kan latah ya, senang tergiur dengan diskon, dengan promo yang ya promo yang menarik seperti itu. Dan akhirnya memang banyak yang banjir order dari hal itu. Nah, kalau untuk medianya sendiri sih sebenarnya nggak ada bedanya ya, tapi memang yang menggemborkan Harbolnas ini kan marketplace, Mbak. Jadi sebaiknya kita kalau memang mau ikutan secara rutin setiap ada Harbolnas nanti bisa kena dampaknya ya, memang kita harus mempunyai akun marketplace seperti itu. Kalau kita memang ingin memanfaatkan situasi itu ya. Jadi memang yang menjadi pionir untuk menggaungkan Harbolnas ini memang teman-teman dari marketplace sih, Mbak. Jadi cara mudah belanjanya pun juga enak karena di sana ada fitur yang ada fitur yang memudahkan orang untuk membuat diskon dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita juga menggunakan sosial media untuk seperti itu juga boleh sih, tapi orang Indonesia dia akan stay-nya di marketplace sih dibanding tempat lain ketika Harbolnas. Kecuali nanti kita di sosial medianya memang sangat-sangat rutin sekali menggaungkan hal tersebut gitu. Jadi ya kalau memang kita mau ikut berpartisipasi dalam situasi itu ya sebaiknya kita menggunakan marketplace itu lebih bagus sih dibandingkan kita menggunakan sosial media atau website kita sendiri seperti itu. Ya, mungkin kalau kita mau melakukan itu di hari-hari tertentu kali ya, kelahiran toko kita, banting-bantingan harga, itu ya. Jadi sesuatu yang beda gitu. Baik, ini cuma ada Tiara. Jangan lupa gini juga loh Mbak, walaupun kita kasih diskon harus dihitung dengan baik ya. Jangan sampai ketika kita kasih harga diskon sebenarnya nggak ada keuntungan buat kita, itu banyak yang terjadi seperti itu sih. Barangnya memang laku banyak. Tapi ketika di adjust keuangannya ternyata tidak ada profit sama sekali, itu banyak juga yang kejadian seperti itu. Kerja bakti lagi dong. Kerja bakti ya. Baik, ini ada Tiara. Selamat pagi Apredio. Saya ingin menanyakan kembali bagaimana membangun brand dan juga memberikan sasaran produk kita pada segmen yang efektif. Menurut Pak Tom seperti apa? Ini kita mengulang sebetulnya ya Mas kalau pertanyaannya ini. Dan berikutnya adalah seberapa besar sih Mas kita harus mengambil keuntungan dari produsen kalau kita seorang dropshipper? Benar ya? Dropshipper ya. Nah kalau brand itu ya gampangnya gini aja sih. Misalnya kita mau menggaungkan nama toko kita, ya sebenarnya brand itu sama dengan eksistensi. Jadi eksistensi ini yang harus ditambah, baik itu dari postingan, baik ketika kita membuat desain, ya kita tempelkan lah di situ brand kita gitu. Jadi selalu harus ada lah, istilahnya watermark. Jadi semua kita kasih watermark. Apapun postingan kita di awal-awal harus ada kita cantumkan nama toko atau mereknya produk kita dan sebagainya gitu. Jadi itu jangan lupa, harus selalu. Saya sendiri membangun brand itu bisa 2-3 tahun itu baru terkenal. Ya, jadi teman-teman juga harus sabar karena brand itu tidak mudah. Ya, mungkin bikin logonya gampang, membuat namanya gampang, tapi untuk memperkenalkan eksistensi supaya akhirnya orang itu aware terhadap brand kita, ya itu butuh waktu yang panjang. Ya, butuh waktu yang panjang. Jadi mungkin di awal itu kita tidak terlalu fokus sama brandnya, tapi kalau saya sih jualannya dulu. Saya butuh duit kan. Sebenarnya saya butuh duit. Ya yang penting saya sudah punya brand, saya sudah punya nama, ya sudah gitu. Tapi bagaimana caranya kita jualan lebih banyak? Itu dulu, karena ketika nanti orang banyak merasakan
produk kita dan memang produk kita berkualitas, brand itu akan kedongkrak sendiri. Seperti itu. Jadi kalau aja fokus sama brand, sementara kita baru kerja sendiri ya, itu nanti malah apa namanya? Nggak Malah jualan-jualan kita ya, Mas? malah jualannya keteter gitu kan. Wah, nge-brand terus tanya omsetnya berapa, nggak ada gitu kan. Itu kan nggak, itu kan Lagi aneh ngurus juga. brand. Jangan juga seperti itu. Oke. Jadi nanti ini dengan sendirinya akan bisa terbangun setelah tadi ya Mas, orang sudah mulai mengenal produk kita, kemudian merasa butuh dengan produk kita dan yakin juga. Nah, ini penting juga yang tadi testimoni untuk para pembeli itu membangun brand juga ya Mas, Iya membuat betul. beberapa pilar-pilar brand. Nah, tadi yang pertanyaan berikutnya itu adalah berapa persen mengambil Oh, berapa keuntungan persen? dari produsen? Biasanya sih kalau dropshipper kita agak tidak leluasa dalam menetapkan harga ya. Tapi kalau misalnya kita pede, ya nggak apa-apa. Biasanya dropshipper itu sudah di apa namanya sudah diatur skema harganya. Jadi skema harga dropshipper, terus dia harus jual berapa itu silahkan diikuti aja sih. Tapi kalau misalnya secara rata-rata, misalnya saya produsen, itu minimal 30% sih Mbak dari harga pokok produksinya gitu. Tapi kalau Oke. dari dropshipper biasanya misalnya nih harga barangnya 150.000. Nah, kalau dropshipper Anda akan saya kasih misalnya 125.000. Jadi harga dropshipnya 125, harga retailnya 150, ya itu mau nggak mau harus kita ikuti seperti itu. Kalau misalnya Oh, kita yang jelas jangan menjual di bawah harga retail yang sudah ditentukan. Tapi kalau misalnya mau dijual lebih silahkan 105, misalnya 155.000, ya nggak apa-apa silahkan gitu. Tapi karena mereka biasanya kalau yang sudah apa namanya produsen yang sudah siapkan skema harga ya kita tinggal ngikutin aja sih. ya. Baik, dan akan lebih baik memang ada pertanyaan juga nih Mas, mencari dari sumber produksi ya Mas, jangan orang kedua atau orang ketiga ya, itu harganya sudah lebih mahal. Ya, Mhm. ya paling minimalnya distributor lah. Kalau Oh, di misalnya si oke. produsennya nggak ketemu ya kita ke distributor itu masih Distributor. oke sih harganya. Mhm. Oke, baik. Dan mudah-mudahan ini sudah bisa dilakukan, Tiara. Jadi banyak pertanyaan kapan actionnya itu juga sangat memusingkan ya. Yoga CS underscore official juga terima kasih sudah bergabung. Yes. Baik, Mas Tom. Kita ingatkan kembali ya, tanggal 19 sudah mulai kelasnya Mas Tom yang angkatan ke 11. 11 ya. Dan silakan Ya. saja pendaftaran masih dibuka. Kemarin ada yang tanya, kok webnya saya tidak bisa masuk ya, atau seperti apa webnya Pak Tom, apakah saya salah ketik gitu. Kalau kemarin kan Saya kita bisa saya tulis ditulis di aja komen Mas. nih. Oke, silakan. Kalau Anda mau mendaftar untuk kelasnya Mas Tom di Akademi Facebook ini, silahkan untuk angkatan ke-11 ini akan dimulai tanggal 19 Desember besok. Baik, Mas Tom, terakhir dari perbincangan ini apa yang mau disimpulkan dalam mengelola manajemen bisnis online yang efektif, Mas? Nah ini ada nih www.tommyarnoldfunds.com untuk daftar kelasnya ya. Ya, untuk manajemen bisnis itu sebetulnya dimulai dari awal ya. Dari awal, jadi kalau misalnya kita sudah punya produknya, kemudian tentunya kita akan membuat konten untuk promosinya. Jadi ingat, kalau di online itu yang akan dilihat adalah eksistensi kita, ya. Baik itu di marketplace, di website, di sosial media terutama gitu kan. Nah, di marketplace sekarang pun orang ketika belanja dia akan ngecek loh tokonya, misalnya Tommy Store gitu. Itu dilihat juga karena ada informasi begini, apa namanya aktif 5 menit yang lalu. Nah, itu juga jadi perhatian dari para pembeli ternyata ya. Ketika kita apa namanya upload produk-produk kita di marketplace, kemudian ada pembeli, selain pembeli itu ngecek ulasan gitu kan, dia ngecek juga ini si pemilik toko ini atau toko ini aktifnya
kapan gitu. Kalau misalnya aktif 1 minggu yang lalu itu wah udah langsung di skip seperti itu. Jadi artinya teman-teman pun juga harus rajin membuka akun marketplace-nya. Bahkan kalau misalnya ini ya kita upload desain terbaru di situ. Kita upload lagi produknya supaya akun marketplace-nya juga aktif seperti itu kan. Jadi ini banyak sekali ya, manajemen awal itu adalah bagaimana kita membuat konten dulu nih. Jadi misalnya kalau kita menggunakan sosial media, ya Senin mau upload tentang apa, Selasa mau upload tentang apa, itu ada jadwalnya. Kalau di kami itu ada ininya, ada ada timeline-nya gitu. Ya, jam 7 pagi saya upload tentang apa, nanti jam makan siang saya upload tentang apa gitu. Jadi tiap hari itu akan dinamis sekali kontennya seperti itu. Nah, jadi memang di awal manajemen yang efektif adalah manajemen konten dulu. Ya, supaya orang itu merasakan kehadiran kita ketika sewaktu-waktu butuh ya, karena produk itu kan solusi, betul kan, Pak? Ya kan? Betul. Apapun produknya itu adalah jawaban dari masalah-masalah yang orang rasakan. Entah kita jualannya sikat gigi, kita jualannya ini nih, jualan tusuk gigi, ini kan solusi sebetulnya. Solusi untuk yang suka kena daging si lilit. Jadi artinya apa? Kita harus selalu eksis ya. Kalau di kami nyebutnya super narsis. Nah itu. Nah kalau misalnya kita nggak eksis ya kita rugi sendiri. Sudah punya produk banyak sekali, tapi kita sendiri tidak eksis ya. Jangan seperti itu. Nah kita niatnya jualan tuh buat apa kan gitu. Nah sebenarnya manajemen konten itu adalah dasarnya, Mbak. Habis itu nanti kita beranjak lagi manajemen keuangan. Setelah manajemen keuangan, baru beranjak lagi manajemen SDM. Nah, kayak seperti itu. Iya. Ini kalau memang sudah banyak profitnya, kemudian pengen berkembang lagi, perlu meng-hire orang kan sudah punya uang ya, Mas ya. Nah, ini bagaimana manage SDM. Gitu. Amar Jepara baru bergabung, terima kasih. Jangan lupa untuk yang mau ikutan kelasnya Mas Tom ya di angkatan ke-11 ini di Facebook Academy. Anda bisa masuk saja di www.tommyarnoldfunds.com. Mas Tom, thank you banget. Sampai ketemu. Santi juga mau ikut kelasnya Mas Tom Thank you, sampai ini juga Senin depan. Sedang ini, Mbak. Apa? Sedang ada saya sedang ada upgrade sistem juga. Jadi tidak lewat WA group nantinya ke depannya. Jadi teman-teman tinggal login aja ke website kita, nanti semua materi bisa diakses seumur hidup gitu. Jadi kalau lupa nih, ya, karena yang dibuka lagi, karena yang cuma dihafalkan adalah kitab suci aja, Mbak. betul ya. Wah, ini ada yang merasa dicerahkan hari ini, mendapatkan enlightening dari talkshow kita. Ada Amar Jepara, terima kasih pencerahannya Suhu. Iya, kita akan pamit dulu. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan topik yang lain ya. Jangan lupa ini hari-hari libur ini optimalkan untuk Anda pedagang online untuk bisa memaksimalkan dagangnya dengan sesering mungkin narsis habis untuk bisa promo di sosial media. Sukses ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.